Selamatun terlaksana sempurna ubi kayomil kiamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Takwa, Kampung Asten rahimakumullah, pengajian malam Senin, Bapak-bapak. Kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melalui 1 bulan yang peristiwa besarnya adalah bulan Zulhijjah yang merupakan bulan haji atau bulan Idul Kurban ya. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan bagi yang tidak berhaji, sementara yang berhaji sudah persiapan setelah selesai wukuf di Arafah ya, persiapan. Mungkin ada beberapa tawaf yang belum dilakukan ya, sampai nantinya dia bisa kembali ke tanah air masing-masing. Nah, kita akan coba melihat bagaimana satu sisi bentuk kurban lain yang tidak dalam bentuk hewan kurban, yaitu pengorbanan berupa kurban. Itu kan sebenarnya memberikan sesuatu bagian kita ya. Bagian harta kita diberikan kepada orang lain ya. Dan itu merupakan pelaksanaan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'awunlah kamu tolong menolong. Jadi masjid ta'awun itu atau masjid tolong menolong Pak, ta'awun yang di mana? Puncak tuh. Sudah Pak? Udah pernah ke puncak ke masjid ta'awun? Belum. Ta'awun, ha. Sholat di situ Pak, dingin Pak tempatnya, enak tuh. Terus sebelahnya ada sungai, jadi anak-anak ke sungai. Betul ya? Kita sana. Oh, pakai motor aja nanti kawan-kawan. Hah? Nggak usah ini. Kalau mau dari Sukasari sekali doang. Dari Sukasari kan cuma sekali nih angkot. Iya sekali, nyampe situ. Rombongan pakai motor. Serius nih, serius. Jadiin. Amin. Apa? Ayo dong, kali aja mau kan, alhamdulillah. Ya sekalian ini apa namanya,
apa rihlah ya, rihlah. Iya, namanya wisata religi. Godaannya Pak. Godaannya apa? Ya, mudah-mudahan lah nanti ada. Nah, kalau pada motor hemat betul. Kalau pakai motor hemat Pak, hemat pakai motor cuma. Nah, wah, macetnya ya. Nah, lanjut. Ingat ata'awun sih, itu ata'awun artinya wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong kamu dalam kejahatan dan dosa, ya. Kita lanjut ya Pak ya. Nah, saya akan mencoba menggambarkan jenis kerjasama lain atau jenis pengorbanan lain ya, yang bukan korban berupa hewan ya, tapi korban berupa memberikan makanan, memberikan sesuatu yang ada di kita sehari-hari ya. Saya akan bacakan satu hadis dari Imam Bukhari, hadisnya sahih tentang kerjasama dalam memberikan makanan, Pak. Ya, karena ini bagian latihan pengorbanan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dari Salamah bin Aqwa. Suatu ketika perjalanan orang bersama Nabi, ya, bersama Nabi itu kehilangan banyak makanan karena sudah habis, Pak. Suatu ketika begitu. Kemungkinan perjalanan ini perjalanan menuju ke medan juang, medan jihad, atau perjalanan tertentu ya, mungkin perjalanan dakwah. Dan itu sudah mulai habis. Nah, para sahabat berpikir nggak mungkin membiarkan kelaparan sangat, sementara kita harus pulang ke Madinah. Ya. Makanya para sahabat punya usul. Yang paling gampang ya nyembeli onta kan, karena dia kan biasa ada yang pakai kuda, ada yang pakai onta. Sepakatlah para sahabat bertanya kepada Nabi. Ya. Karena apa? Karena unta itu selain untuk bekal, untuk tunggangan, dia juga untuk bekal, karena suatu saat bisa dipotong unta itu. Ya. Kemudian Nabi mengizinkan, Pak. Nabi mengizinkan untuk dipotong unta-unta tersebut. Ya. Karena Nabi mengizinkan, ya mulai persiapan lah kira-kira gitu ya. Kayak kita aja kemarin kan ada yang nyembeli goloknya di asa gitu ya. Terus nyiapin tali untuk kalau unta dipotongnya nggak dirubuhin. Dia langsung langsung berdiri, langsung berdiri. Iya, tebasnya berdiri. Iya, boleh ya sebenarnya, asal memang kepotong itunya aja. Cuma kalau kita orang Indonesia nggak kebiasa kan. Iya, tapi memang harus tetap diinin, jangan sampai berceceran gitu. Saya belum pernah ngelihat di. Iya, memang pembunuhan kan. Iya, mungkin ada tuh. Ya, kemudian datanglah Umar bin Khattab bertemu mereka.
Dikasih tahu, pada mau ngapain? Lah ya udah kita lapar ini kita potong yang ada lah, kira-kira begitu. Ini bahasa saya. Umar memahami bahwa ini masalah. Kalau dipotong unta ini, memang kita kenyang. Tapi perjalanan bakal lebih lambat. Kenapa, Pak? Karena kendaraannya berkurang, kan? Pasti dia gantian gitu. Dua orang naik di atas, satu orang di bawah, lebih lambat. Nah itu Umar tuh punya ini ya, pandangan yang bagus, yang kadang-kadang manusia juga nggak sampai ke situ gitu. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah SAW, Faqala, ya Rasulullah, ma yaqa'uhum ba'da iblihim. Ya Rasulullah, ma baqa'uhum ba'da iblihim. Faqala Rasulullah, nadi finnas. Ya. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, apa yang terjadi terhadap kita kalau setelah iblihim, unta-unta mereka, unta-unta manusia pada saat itu dipotong. Kalau bahasa lainnya, dari gimana ya Rasul? Nanti susah kita nih. Kemudian kata Nabi, nadi finnas. Panggillah manusia, artinya panggillah orang-orang supaya ngumpul, Pak. Ya. Nabi menerima nih siapa ceritanya atau saran-saran dari Umar ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a wa barraka alaihi. Jadi kata Nabi, kumpulkan manusia dan juga kumpulkan makanan yang tersedia. Ya. Suruh kumpulin manusia, kasih tahu, terus dikumpulkan makanan yang tersedia, Pak. Kemudian waja'alu alan nuta'i faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a wa barraka alaihi. Lalu Nabi berdoa memberkahi supaya memberkahi makanannya. Jadi ini bahasa lainnya itu papatungan gitu, sambil papadangan. Ada orang yang ngasih kurma berapa gitu. Ada orang yang ngasih, mungkin ada sebagian sepotong roti, ada yang minuman masih ada. Lalu Nabi mendoakan. Makanya kalau lagi ngumpul Pak Ngariung, boleh kita doa dulu tuh Pak, supaya diberkahi makanannya. Itu yang dilakukan Nabi. Jangan langsung beres gitu kan. Nah, gak masalah. Jadi kita dapat keberkahan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian panggil mereka dan kumpulkan bekal makanan mereka dalam sebuah selimut kulit yang dihamparkan, Pak. Kemudian Nabi berdiri dan memohon kepada Allah untuk berdoa, memberkahi. Kemudian disuruh semua bawa ambil piring-piring peralatan makanannya. Dan ngambil bagian secukupnya mereka. Lalu Nabi berdoa lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa aku adalah Rasul. Pada saat itu orang-orang jadi ngambil makanan Pak di piring masing-masing. Ya. Di sini tidak disebutkan cukup atau tidak. Tapi yang jelas ada usaha dari orang-orang mengumpulkan bahan makanan ketika masa sulit. Ya. Ini kan bentuk pengorbanan, Pak. Bisa aja dalam rombongan gitu kan, ada yang agak mewah dikit, dibawain istrinya bekal bermacam-macam kan, ya. Kita ngalamin dah kalau waktu jalan sama Pak guru dulu kan,
Ada yang, bekal kamu apa? Wih, dia ayam, saya tempe goreng sama orek. Nambal-bal jangan oncom, mie lagi. Ini mana nih saya tanya nih, ini kemarin kan anak-anak saya ajak itu ke mana, ke kampus Pak. Anak-anak tuh, yang 50-an orang tuh. Saya lihat itu Pak, kagak ada yang bawa sayur Pak. Kalau nggak mie telur. Kagak ada yang sayur bisa Pak. Semuanya saya lihat. Ada yang bawa sosis. Saya makan sosisnya. Saya bilang. Makan juga saya di sana. Nyomot bekal anak-anak. Kagak ada yang bawa sayur Pak. Bener. Tapi itu ada. Iya berapa sih? Ada yang bawanya yang sederhana pakai mie sama nasi aja, ada yang pakai ayam, ada yang pakai sosis gitu macam-macam. Ya bisa saja kan dalam satu perjalanan kita dibekali berbagai jenis makanan sama orang rumah kita kan. Tapi di situ ada bentuk keberkahan, Pak. Dikumpulin bersama-sama di satu selimut besar kan. Nabi kan bilang begitu. Kira-kira di kampung kita bisa nggak begitu gitu, Pak? Ada orang yang agak berat-berat dikit kita kumpulin gitu kan. Bisa Pak, bisa terjadi. Nah itu loh bentuk-bentuk dari pengorbanan. Itu pengorbanan Pak. Karena kita menganggap saudara kita ya saudara kita. Ya, orang-orang ini perlu juga untuk ikut kita bantu. Kan bisa saja Abu Bakar misalnya. Abu Bakar, Utsman terutama. Utsman kan orang-orang keren ya. Orang benghar lah, mungkin dititipin banyak sama istrinya kan. Abdurrahman bin Auf pengusaha gitu kan, nggak mungkin isinya cuma roti sama satu kurma gitu, nggak mungkin. Pasti mungkin dia banyak gitu. Tapi sabda Nabi, perintah Nabi untuk ngumpulin itu, itulah bentuk dari persatuan umat Islam kan di situ, ukhuwah Islam. Kita merasakan bahwa ada orang yang bawa bekalnya juga udah sedikit gitu. Dimasuk. Ini hadisnya sahih Pak. Nah, pernah diterapkan di salah satu sekolah Islam tuh Pak. Namanya piring ukhuwah. Jadi ada satu hari semua orang membawa makanan lalu ditaruh kayak nampan di depan gitu Pak. Lalu makanan itu digabung di situ. Ada yang mau ngambil nanti diambil. Bagus tuh Pak kalau bisa tuh. Bisa kayak kira-kira ya kita ya. Bareng-bareng itu papadangan di situ Pak. Boleh nggak Pak? Boleh kan? Boleh kan? Apa malam Senin besok nih? Iya. Papadangan aja kan nggak apa. Bawa aja di rumah. Tapi jangan malu-malu nih. Pak cuma ada ikan asin sama nasi di rumah. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan gitu. Sama garam doang. Pak apa jauhin? Jauhin aja. Tapi boleh loh Pak, kita itu ketika makan bersama dengan apa namanya, dengan papadangan itu bersama-sama itu kita sedikit merasakan, nggak apa-apa yang ada aja. Sekali-kali kan boleh kan Pak. Hadis kedua Pak. Nah. Hadis kedua masih dari riwayat Imam Bukhari ya. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Asy'arina idza armalu fi ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid summa qatasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi pernah bersabda, ketika makanan orang suku Asy'ari, Asy'ari itu salah satunya tokohnya Abu Musa al-Asy'ari, berkurang dalam perang, dalam keadaan perang makanan berkurang, atau makanan keluarga mereka di Madinah berkurang,
Kalau bahasa gampangnya, keluarga Asy'ari itu kalau dia dalam makanan, dalam perang makanannya berkurang, atau ketika tidak perang, makanan keluarga Asy'ari itu berkurang. Sama kan kasusnya, damai dan perang. Kalau dalam perang, ketika makanan berkurang. Dalam damai, ketika makanan berkurang. Apa yang dilakukan suku tersebut? Ya, namanya suku Asy'ari. Nah, kita lihat nanti akhir hadisnya. Akhir hadisnya ini menguatkan kita nanti. Menguatkan kita sebagai seorang mukmin itu mestinya nggak pernah berhenti untuk terus-menerus saling menolong. Coba kita lihat nanti. Ya, kalau kita mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengumpulkan semua makanan yang masih ada dan menyimpannya di atas sebuah kain yang lebar. Sama kasusnya. Berarti kalau bahasa lain, ketika perang kasusnya sama, ngumpulin ya, untuk kelompok perang dia. Ya. Karena memang dalam pasukan itu biasanya ada kelompok khusus, Pak. Contoh, waktu di perang Uhud ada kelompok pemanah. Yang sedikit Pak ya ceritanya. Ada kelompok pemanah di atas, betul. Ada kelompok kuda lah gitu kira-kira begitu. Ada kelompok pejalan kaki. Kan berkelompok-kelompok. Biasanya kelompok Asy'ari mungkin untuk satu tempat nih. Kamu yang menjaga di sana misalnya. Kelompok ini menjaga di sana. Kalau di perang. Kalau makanan sudah berkurang, yang dia lakukan adalah mereka adalah ya seperti dilakukan ketika Nabi tadi. Menaruh di kain. Iya. Iya, betul. Kainnya lebar. Sebutkan di sini kainnya lebar. Kemudian mereka membagikannya secara merata di antara mereka dengan menggunakan mangkok. Jadi kalau bahasa lainnya, papadangannya dikumpulin, mangkoknya bagi-bagiin gitu. Nah, kumpulin, masukin. Ya kayak kita aja kalau lagi ada itu kan, kumpulan kan bagi-bagiin ada yang ini. Dan nggak ada yang protes kan? Oh, lu kok dapet pisang? Oh enggak, nggak ada. Ya kan? Ya pisangnya banyak, enggak kan? Pernah? Karena duduknya di dalam. Kalau di Indonesia pun gitu kan, dikumpulin. Ya, jadi mangkoknya dipenuh-penuhin tuh. Kemudian mereka membagikannya secara merata, ya, dengan menggunakan mangkok. Nah ini kata-kata Nabi terakhirnya yang kita perlu ingat. Fahum minni wa ana minhum. Kata Nabi, orang-orang ini adalah bagian diriku dan aku adalah bagian diri mereka. Nah, ini. Nabi ngomong kayak gitu. Aku bagian dari mereka, mereka bagian daripada aku. Oh. Di orang-orang Asy'ari ini adalah keluarga yang disebut oleh Nabi sebagai bagian keluarganya Nabi. Sebabnya apa, Pak? Itu sebabnya itu yang tadi. Enggak pernah tangannya ngepel gitu, selalu memberi gitu. Ya kan, Pak? Nih. Dikumpulin, dibagi rata bareng-bareng. Kepel itu artinya pelit. Medit, merege, ese. Kalau buntut kasiran. Kalau memberi kan biasanya kita memberikan kan. Kenapa Pak? Bager bagus. Baik semua, alhamdulillah. Nah, jadi sampai disebut sebagai bagian dari Nabi loh Pak. Orang yang biasa begini. Kadang-kadang begini Pak, kita itu terpesona dengan memberi harus yang baik, yang banyak, yang lebih.
Padahal kan enggak. Di sini kan mereka juga mungkin ada yang nggak ngasih Pak ini. Saya yakin ada yang nggak ngasih. Pas lagi kepepet bener kan. Uang di ATM udah nggak ada gitu. Orang belum ada yang mau bayar utang kan itu kan. Kan lagi nggak ada sama sekali. Beras di rumah tinggal 1,5 liter. Pengalaman apa penelitian? Puas banget. Ya kan? Nggak apa-apa. Pada saat itu memang ya udah. Nanti gitu bagi rata. Dan nggak ada tuh cerita-cerita yang ngenyek gitu Pak. Mau kepoyokan gitu. Mana teh? Tempe hungkul. Jangan. Tempe doang, jangan. Nah itu perlu disampaikan kepada keluarga kita. Ya, pada keluarga kita, ketika ada saudara kita, tetangga kita yang memang belum memungkinkan untuk mendapatkan makanan secara layak. Ini loh cerita Nabi ini bahwa aku bagian dari mereka, mereka bagian dari aku. Berarti orang yang terbiasa untuk memberikan sesuatu kepada orang, apalagi dalam kondisi seperti itu, layak dong disebut bagian dari Nabi, iya gak? Iya kan? Hadis ketiga Pak ya, lanjut ya. Hadis ketiga. Hadis ini tentang unta dan domba, biri-biri ya, unta dan domba. Ini diriwayatkan dari Rafi bin Khadij. Ya. Saya cerita sedikit. Belum sampai kali, udah nyampe belum. Rafi bin Khudej atau Khudaij. Ini seseorang yang pandai bergulat, Pak. Punya keterampilan untuk bergulat. Ya. Nah, usia remaja dia sudah minta ikut perang. Waktu itu mungkin sekitar 14 tahun. Itu sudah minta perang. Sama Samura bin Jundab. Mungkin nanti ada ceritanya di cerita tentang Rafi bin Khudaij. Jadi waktu itu bilang sama Nabi, ya Nabi saya mau perang. Kamu masih kecil. Satu lagi bilang, Samura bin Jundab ini bilang, saya mau ikut perang. Kamu masih kecil, tapi saya bisa manah ya Nabi. Coba buktiin nih. Panah sesuatu, lalu tepat, Nabi membolehkan. Samura. Nah, kalau Rafi, kamu gimana Rafi? Ya saya mau perang, saya bisa banting Samura. Benar, coba. Gitu. Benar Pak, dalam bergulat dia benar. Nah, Rafi itu bisa. Akhirnya dibolehkan. Walaupun usia waktu itu mungkin belum nyampe 17 atau apa, boleh. Di Islam, coba kita ingat Pak, Islam itu usia dewasanya bukan 17 tahun. Berapa Pak? 15. Hah? 15? 13? 14? Nah berapa usianya? 17? 11? Tidak ada usia tahun, tapi yang ada adalah balik. Karena bisa 11 tahun balik, benar. Karena pernah gak ada cerita ada anak SD yang nikah sama anak SD nikah sama anak SMP? 11 tahun sudah balik. Kalau perempuan 9 tahun, tapi 11 tahun bisa karena dia sudah cukup yang laki-laki ya, Pak. Nah, kalau di Indonesia yang disebut dewasa adalah 17 tahun, yang boleh menikah 19 tahun. Jadinya kasusnya adalah di Indonesia nih, ini kita harus paham juga. Ketika anak di bawah umur membunuh, penjaranya beda dengan penjaranya orang yang di atas 17 tahun. Padahal nyawanya tetap hilang kan? Makanya kemarin ada kasus. Dia memang usianya mungkin 15 tahun, tapi dia bunuh. Ya itulah kelemahan hukum manusia. Hukum manusia kan kelemahannya begitu. Ketika dianggap anak di bawah umur, ya udah. Mungkin kalau pembunuhan berencana 15 tahun atau seumur hidup. Pembunuhan nggak sengaja mungkin sekitar 5 tahun. Jangan-jangan cuma 2 tahun dia.
anak seseorang anak meninggal gitu. Kemarin, adil, nggak ada adilnya ya Pak Juro ya kalau begitu ya. Bahkan kemarin saya lihat juga ada salah satu militer menganiaya anak SMP, dituntutnya 10 bulan loh Pak. Astagfirullahaladzim, bukan saya itu. Iya, iya betul. 10 bulan dituntutnya. Kan nggak masuk akal Pak. Susah. Makanya benar nafsa bin nafsi. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, jiwa dibayar dengan jiwa. Selamanya keluarganya orang yang terbunuh ini nggak pernah bisa ridho terhadap orang itu. Selamanya. Jangankan orang tua, kalau anak itu dibunuh itu kalau bisa orang yang bunuh kita bunuh juga, benar nggak? Itu standar normal kecuali dia pakai diat. Ingat diat Pak dulu Pak? Ya kalau di maaf itu diat itu yang kemarin kita sempat debat ya, ada yang kalau saya salah waktu 100 unta ya? Iya, kalau saya dengar di sekolahan waktu dulu 100 ya? yang bunting. Yang apa? Yang bunting. Berarti mahal banget Pak. Ya. 100 juta bunting harga berapa? 200 juta mungkin ya? Ya kalau ya mungkin sapi limosin lah yang harganya 100 jutaan mungkin 50 juta mungkin ya. Tapi bagi orang yang punya duit mah nggak ada masalah. Nah, saya cuma mau sampaikan bahwa kalau di Islam itu nggak ada tuh cerita 17 tahun baru disebut dewasa, nggak ada. Makanya anak-anak Pak, anak-anak ini mah nggak ada, cewek semua. Itu cewek semua ya? Iya. Cewek semua dia. Tapi harus dikenalkan tentang balik ya. Anak-anak kita itu dari awal tuh saya sudah inget-ingetin tuh Pak anak-anak. Termasuk menjaga tangannya jangan sampai menyakiti siapa? Temannya, dan jangan sampai menyakiti makhluk lain. Ya. Makanya saya udah ingetin tuh, awas jangan sampai ngiket londok wae nih maneh gitu kan anjet. Wah, kasar banget kalau maneh lu. Kamu jangan ngiket londok itu. Nggak dengar ya? Dikasih tahu, saya juga ngasih tahu sama kakak-kakaknya, saya kasih tahu tuh. Kalau dulu bukan cuma londok Pak, jangkrik, papatong, dia apa-apain ya, iya kan Pak? Oh, jangkrik, papatong, jangankan jangkrik, lu semut aja ini semut merah sama muawat itu kan. Nah itu kita sampaikan Pak. Dipotong dulu kan buntutnya tuh Pak. Yang istilahnya tangan dulu, biar dia. Oh, buntutnya dipotong dulu. Biar berantem, kalau lagi dipotong kalau berantem. Masya Allah. Termasuk itu ikan, cupang apa gitu Pak. Ya. Nah ini kita harus memahamkan sama mereka bahwa itu sesuatu yang tidak Allah kehendaki gitu. Supaya nanti dia juga menjaga kehidupan nanti. Salah satu Islam diturunkan itu salah satunya itu Pak, menjaga nafs, hifzul nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa itu hilang. Nah, kasus tadi Umar mengingatkan kepada Nabi dan sahabat bahwa kalau kita pulang tanpa unta, berkemungkinan banyak yang meninggal karena semakin sedikit kan. Perjalanan jauh kira-kira begitu. Nah, itu bagian dari hifzun nafs. Nah, itu harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Makanya sering saya kalau lagi ngaji atau lagi apa itu, sampai kemarin ada cerita ada anak ngadu ke Pak Arpan. Pak Arpan toh kaki saya. Ternyata kayak disundut gitu. Disundut sama bukan rokok. Di sini kan ini. Jadi lidi dibakar. Dia lagi tidur. Jadi kalau lama-lama kan baranya tuh robek tuh Pak, kata saya, astagfirullahaladzim. Iya Pak. Kalau dia, maaf ya, betul merembet. Kalau dia kena tetanus, bahaya kan Pak. Misalnya robek terus ada ini anak kena tetanus. Yang kayak gitu nyampe Pak ke saya ingetin tuh Pak. Ya. Nah, gitu, ini tadi kita cerita tentang Rafi bin Jundaib ya. Rafi bin Khudaij
adalah orang yang usia 14 tahun sudah memahami betul bahwa dia memang harus beribadah, berjuang di jalan Allah. Beda dengan orang-orang mungkin sebagian anak-anak kita yang usia segitu boro-boro mikirin berjuang di jalan Allah atau beribadah di jalan Allah. Makanya kalau kondisi-kondisi ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan kampung kita itu lama-lama menjadi kampung-kampung yang aman, Pak. Artinya sesama anak-anaknya saling menjaga, kata-katanya dijaga, tangannya juga dijaga. Kan macam-macam caranya tuh, Pak. Ada yang dicubit, lihat aja lagi sholat. Pak Endang kayaknya kesel banget tuh kalau lagi sholat anak udah begitu kan, Pak ya, tahu sendiri kitanya nggak konsentrasi. Masalahnya lagi, memang kita anjurkan kalau bisa anak-anak kita itu juga ikut bapak-bapaknya, sehingga bisa kepegangan anak-anaknya. Ini kan masalahnya kita di sini nih, kalau lagi sholat maghrib, kebanyakan sholat maghrib ya Pak ya, bapak-bapaknya berbeda dengan anak-anaknya, ya nggak? Bapak-bapaknya, anak-anaknya berbeda gitu. Nah, saya nggak nyebut. Yang nyebut ketua DKM. Ya mudah-mudahan jadi penyemangat, Pak. Karena apa? Ikut bareng kan. Kalau ada bapaknya di sampingnya, mikir Pak anak, Pak. Kenapa? Ya itu ya kita inilah ya kita dorong lah untuk. Kalau dari Pak Oman itu Pak sekali-kali masalah yuk gitu aja gitu Pak, sambil ngomong gitu aja kan pasti lewat kan, lewat depan kan banyak teman-teman tuh, banyak kan masjid gitu aja Pak, nggak usah banyak sama Pak, nggak usah, ayo masjid yuk gitu aja, masjid. Ini duluan nanti saya nyusul gitu. Atau ada lagi yang lebih parah, ke masjid ya, nitip dong, iya. Kacau. Ya, jadi mudah-mudahan ya Pak, ini saya nggak bisa agak panjang ini soal hadisnya. Jadi mudah-mudahan momen Idul Kurban ini adalah momen kita bekerja sama lagi, mengajak lagi menuju kebaikan. Ya, diantaranya adalah nggak usah khawatir makanan kita berkurang, Pak. Kalau kita akan memberikan kepada orang, nggak usah khawatir, karena Allah akan berikan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita